kembali lagi dengan petualangan Jodio dan kawan-kawan, yang dimana sebelumnya mereka itu kedatangan lawan yang akhirnya menjadi kawan. Cie, iya. Berkat keputusan Pako kemarin, mereka kedatangan teman baru yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi apa yang mereka bisa lihat. Jadi dia itu bernama Charming Man. Ia seorang laki-laki berumur 21 tahun dan menjadikan dia itu yang paling tua di dalam circle Jodio. Walaupun lebih tua aku dari mereka semua. Dia memiliki kesamaan yang sama dengan Jodio dalam musik, dan mereka itu tektokannya enak banget. Dia itu suka SZA, Her, dan Sia. Respect. 3 penyanyi yang punya 3 suku kata. Nah, di chapter 12 ini menceritakan tentang Charming Man. Judulnya aja udah His Name is Charming Man. Charming Man dan teman-teman barunya ini memutuskan untuk bekerja sama dan pergi menuju Oahu. Kebetulan mereka sedang berada di dekat kaki Gunung Hulalai. Jadi kalau mereka lihat ke atas, oh itu Gunung Hulalai, salah satu gunung tertinggi selain Mauna Kea. Charming Man ini memiliki hobi yaitu bersepeda. Dia itu nggak bersepedaan sendirian, dia selalu didampingi dengan adiknya yang bernama Mauka. Suatu ketika ia dan adiknya sedang menuruni gunung dengan sepeda, adiknya itu secara mendadak menghilang dari sebelahnya, meninggalkan sepedanya yang tetap berjalan menuruni gunung dan sepasang sepatu yang terbang secara misterius. Sebagai seorang kakak, Charming Man ini memiliki sebuah firasat yang buruk dan memutuskan untuk mencari petunjuk keberadaan dari Mauka. Ia menemukan sebuah aliran air dari sela-sela sisi gunung dan mendapati adiknya masuk ke dalam sebuah lubang yang berada di sisi gunung itu. Hal ini sangat menarik, soalnya Araki banyak mengambil kejadian-kejadian soal tenggelam. Mungkin bakal aku bahas deh di video lain ya. Akhirnya, lamunan ini terbuyarkan karena dia sudah berada di bandara, dan Pako memintanya untuk memperkenalkan dirinya deh. Ia menjelaskan kepada Pako dan Jodio bahwa lava rock ini berasal dari Gunung Hulalai, di mana di sana itu terdapat lembah tapi tidak ada sumber mata airnya. Di situ terdapat aliran air yang nantinya diserap ke dalam tanah di sekitar gunung itu. Dan Charming Man ini, fun fact, adalah orang lokal yang memang lahir di Hawaii. Dia juga tahu bahwa Rohan ini pernah ke Hulalai dan membawa rock lava itu ke villa. Sedangkan Usagi dan Dragona bertemu dengan merchant yang benar-benar menjual barang aneh tapi bernilai gitu loh. Secara kebetulan juga, ia adalah orang yang memancing ikan yang isinya terdapat jam yang Dragona mau. Dia jual cuma $30, padahal aslinya berlipat-lipat dari $30. Namanya juga ibu ya. Jadi jangan kalian katain buta warga, buta harga. Mereka memasuki area bandara dan Charming Man akhirnya mengetahui bahwa tujuan mereka itu sama, yaitu untuk meraup lava rock yang lebih banyak. Mengapa Charming Man membutuhkan lava rock? Karena lava rock itu adalah salah satu petunjuk yang ia temui di Hulalai. Satu-satunya jalan juga agar ia bertemu dengan adiknya. Ia sempat meminta tolong polisi, tapi karena polisinya ini tidak percaya dengan kata-kata ada orang hilang mengikuti aliran air di gunung berapi, pencarian adik Pako pun diakhiri. Dan karena kurangnya dana, polisi tidak mau bergerak. Apalagi Charming Man ini ternyata adalah seorang kriminal dulunya. Anjing emang polisi. Maksudnya kesel ya bro gitu. Orangnya itu hilang, bukannya dibantuin cari gitu ya, malah mikirin duit buat diri sendiri. Disitulah Pako melihat Rohan pertama kali dan ia mengikutinya hingga ke villa. Mereka akhirnya kembali lagi tuh menuju tempat Meryl May dan membawa persembahan yang cukup banyak. Wah, Meryl ini sempat curiga ya, karena bahwasanya ia tidak mendengarkan adanya desas-desus pencurian di Hawaii dan bertanya metode apa yang sebenarnya mereka pakai. Bukankah bocah-bocah ini mencuri tanpa adanya luka lecet aja udah aneh. Di situ juga Meryl May ini kaget karena tiba-tiba ya berlian yang ia simpan di brankas tiba-tiba udah pindah ke mejanya tanpa adanya sesuatu yang terjadi. Dan Dragona itu bilang ada beberapa hal yang memang mereka itu belum beritahu ke si Meryl itu sendiri. Mulai dari teman mereka yang baru, contohnya yaitu si Charming Man. Meryl May yang kepalanya udah penuh dengan berbagai hal akibat kejadian yang baru saja terjadi, itu menjadi penutup dari chapter 12. Nah, inilah chapter yang kemarin aku udah sempat singgung nih mengenai masa lalu Dragona. Judulnya aja udah The Absurd Event That Happened to Me That Year. Inilah chapter kelam yang akan menceritakan Dragomi yang nantinya menjadi Dragona, dan Jodio yang memang udah psikopat dari zaman dahulu. Anak kecil itu bernama Dragomi, seorang anak yang memiliki perawakan kurus, berambut hitam, dan kulit yang berwarna sawo matang. Dia adalah seorang siswa yang baru dipindahkan dari New Jersey. Dia tidak memiliki teman dan cenderung penyendiri. Hingga suatu ketika ia tidak sengaja berurusan dengan salah satu pembuli di sekolahnya.
Ia pun sering terkena penyiksaan fisik seperti terkena bola voli, pelecehan seksual, sampai di saat dia ditelanjangi di bis dan pentilnya dijepit memakai ice lash. Hal itulah yang membuat sisi feminis milik Dragomi berkembang menjadi Dragona. Walaupun begitu, Dragona tidak sendirian. Ia memiliki adiknya yang tidak akan membiarkan semua hal itu terjadi. Di titik inilah Jodio memahami dan menggunakan stand-nya untuk pertama kali. Di sini Jodio epic banget parah. Sumpah. Kalian tahu game Lucius atau Brightburn deh. Nah, di sini Jodio itu benar-benar jadi psikopat. Dia menggunakan November Rain untuk menyerang pembuli Dragona. Setiap malam soalnya Jodio itu selalu mendengarkan erangan menderita dari Dragona. Karena ternyata perlakuan itu membuat kakaknya ini trauma. Dari situlah Jodio merencanakan suatu hal, sebuah rencana untuk balas dendam. Keesokan harinya, Jodio pun menyekap semua orang yang menyebabkan penderitaan kepada kakaknya di bis. Sebenarnya nggak semua orang gitu, ada orang yang nggak salah juga kesekap di situ, tapi kekunci dan pintunya itu dikunci menggunakan kekuatan dari November Rain juga dan memantikan sebuah api yang tentunya melahap semua orang yang berada di dalamnya. Sedangkan dirinya yang masih berada di luar menyaksikan fenomena itu dengan segelas botol air yang sedang ia minum. Air biasa ya, air biasa. Sama halnya seperti di sekolah, Jodio ini tidak menunjukkan emosinya di rumah. Ia hanya makan saja tanpa merasakan adanya penyesalan, padahal dia itu udah melakukan sesuatu yang amoral. Dan hal itu pun segera diketahui oleh Dragona. Iya, karena dia tahu bahwa adiknya lah penyebab semua ini. Bahwa ia itu bilang kalau adiknya ini sakit dan perlu dirawat. Dan pada akhirnya dia itu cuma bisa menghela nafas dan justru berterima kasih juga. Karena akibat insiden dari pembakaran bis itu, ia bisa tidur dengan nyenyak di malam hari tanpa memikirkan apapun. Dragona pun segera memeluk Jodio dan menunjukkan stand-nya, serta memberikan nama pada stand-nya yaitu Smooth Operator dan milik adiknya yaitu November Rain. Tentunya apa yang Jodio lakukan ini ada konsekuensinya dong. Ketika insiden itu berakhir, ayah kandung Jodio yang bekerja di perusahaan asuransi itu dipecat. Itu karena ada seorang anak dari orang perusahaan bis yang terjebak ketika insiden itu terjadi. Dan tentunya bis itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan memaksa pihak asuransi untuk membayar kerugian yang terjadi dalam insiden tersebut. Nah, tentu saja mau gak mau perusahaan asuransi itu yang kebetulan banget lagi dipegang sama bapaknya Jodio harus membayar semua tagihannya. Dan perusahaan asuransi itu menyalahkan ayah Jodio atas semua kerugian yang harus perusahaan ini keluarkan. Karena ya yang ACC-nya itu bapaknya Jodio gitu. Lantas memecat dan mengeluarkan ayah Jodio dari perusahaan. Ayah Jodio yang terkena masalah itu ya manusia gitu. Dia stres dan apapun itu yang dia rasakan, lalu dia memutuskan untuk bercerai dengan ibu Jodio dan meninggalkan mereka, membuat ibu Jodio itu harus bekerja. Itulah di saat Jodio dan Dragona memutuskan untuk melakukan apapun demi mendapatkan uang. Lalu tiba-tiba bertemu dengan Meryl May yang sebuah kebetulan dan tanpa sengaja lalu melakukan bisnis rahasia mereka hingga sekarang. Jodio ini selalu bertanya mengapa harus keluarganya yang harus mengalami ini semua? Mengapa harus jadinya seperti ini? Dan kita pasti pernah lah di posisi seperti itu, menyalahkan takdir dan mengatakan dunia ini tidak adil. Tapi apapun itu, kita harus maju terus karena tidak ada gunanya menyalahkan takdir kita. Dan kita nggak bisa ngubah apa-apa kalau kita nyalahin terus. Inilah yang Dragona coba katakan ke Jodio, bahwa ini bukan salahnya. Kembali kita ke masa kali ini, Dragona itu menjelaskan bahwa Charming Man ini adalah seseorang yang berbeda. Ia memiliki tujuan yang lebih berharga daripada uang, yaitu keluarga. Ia harus mencari adiknya, mencari sesuatu yang berharga, bahkan berharga dari nilai uang. Dan itu sepertinya sudah tugas dari Lavarok. Itulah mengapa dia bergabung dengan kru Dragona. Dia menjelaskan bahwasanya di Hulalai ini ada terowongan bernama Lavatub, di mana di situ terdapat banyak sekali Lavarok. Kebetulan juga ada seorang orang Jepang yang kita tahu lah, namanya itu Kishibe Rohan, yang menemukan Lavarok dan membeli villa untuk meneliti sejauh mana Lavarok ini merespon kepada emas, silver, dan berlian. Dan keduanya belum sepenuhnya mengerti nih perihal misteri dari kekuatan Lavarok itu sendiri. Untuk menemukan batu ini saja, si Rohan itu aja harus mencari area yang luas, dan itu pun hanya menemukan 2 dari banyaknya Lavarok. Charming Man meneruskan nih bahwa sebenarnya ada satu lagi sisanya yang hancur, tapi itu pun hilang. Yang dimana dia itu sebenarnya nyindir batu yang dipegang dan dibawa oleh
kru Dragona. Makanya mereka itu batuk nggak jelas. Tapi Jodio di sini malah pelangap-pelongo ya. Dia nggak ngerti. Tapi itu yang buat lucu gitu loh. Charming Man yakin di puncak gunung itu ada sekumpulan lava rock yang bisa diambil. Tapi masalahnya lahan itu dipunyai oleh perusahaan Howler, dan untuk masuk ke sana itu ada larangannya. Yang anehnya, properti itu sama sekali nggak boleh didekatin sama semua orang gitu loh. Padahal ya ngapain orang ke situ gitu. Nah, tempat yang sama juga di mana Mauka, adiknya Charming Man itu menghilang. Meryl May yang mendengarkan penjelasan itu nggak lupa buat berbelasungkawa, dan dia bilang sangat tertarik nih untuk mendapatkan lava rock karena lava rock ini akan menjadi sistem untuk mengalirnya uang nantinya. Mukanya aja langsung berubah anjing, jadi kayak muka Dio pas ngomongin pembagian hasil uangnya. Mana cuma 4% anjir dari 50 miliar dolar. Iya, anak-anak ini kebagiannya 4% doang gitu loh. Sedangkan dia dapat 80%. Ya 4% gede sih, tapi si Tamak ini anjir hampir maruk lah dia. Masa dia dapat 80% sedangkan anak itu 20%, itu pun dibagi jadi 4%, 4%, 4%, 4%. Pelajaran hari ini, kalian harus jadi bos ya, jangan jadi bawahan. Mereka pun akhirnya diutus untuk menjadi pengintai kali ini, bukan maling. Dan target mereka kali ini bukan uang, melainkan hak seseorang yang tentunya mengandung uang. Itulah kedua chapter dari saya. Ya dicicil ya daripada kalian maraton, walau itu menjadi justifikasi doang sih dari saya. Tapi bener kok, ini tuh baru chapter 17. Sayang banget buat dilanjutin cepet-cepet. Di sini kita tahu lah ya bahwa musuh mereka itu sebenarnya adalah Howler, karena Howler yang megang si Gunung Hulalai. Nah, karakter Howler ini nanti akan muncul sekitar 2 chapter lagi. Tapi bawahannya juga udah langsung ditunjukin nih. Dan dia itu nanti punya stand yang ngeselin, dan ada yang mirip Whole Horse. Respect Araki, respect banget sumpah. Ngomong-ngomong gimana ya kabarnya Crazy Diamond Demonic Heartbreak nih? Udah sikatnya ya, kalian udah menyaksikan bahwa Charming Man ini adalah orang yang baik, dan dia begini itu karena sedang mencari adiknya. Dan kucing yang ngejar mereka itu kemarin kayaknya suruhan Howler juga ya, atau gak tahu ada pihak lain nih di sini. Sekarang juga kita tahu bahwa Dragona sebenarnya adalah seseorang yang terbuat dari traumanya Dragomi, dan memang Jodio itu psikopat, tapi totalitasnya tinggi. Balik lagi, dia itu hanya tidak ingin ada yang mengganggu keluarganya. Dan anjing, seputar Meryl May juga masih misteri nih. Soalnya dia bisa bantu Jodio sama Dragona dari kecil. Apa mungkin dia punya trauma dulu tentang anak? Jadi ya kalau ngelihat Dragona sama Jodio itu ngelihat kayak udah kayak anaknya gitu. Atau mungkin Meryl May saudaranya punya hubungan darah, atau ya mungkin hanya random aja, kayaknya kasihan ya kelihatan gitu anak sekecil itu harus berkelahi dengan duit gitu. Terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang keluar dari mulut saya minta maaf dan dadah.